Belum ya? Bu Febri. Oh iya. Ibu Ning. Saskia. Jalan. Lagi di mana? Jalan. Oh, Saskia. Berlian. Nah, Ibu Ita, Ananda Farus ada. Rabbina lamun qalibun Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim nas'aluka al-ijabah wal barakah wal afiyah zahiran wa batinan fi barakatil Qur'an al-Fatihah. Yang TV Harmoni ini biasanya selalu membersamai kita di setiap kegiatan-kegiatan, baik itu di Masjid Nurul Iman, Masjid Ad-Da'wah. Nah, ini kita dibersamai oleh TV Harmoni. Dan alhamdulillah pula TV Harmoni juga mau nih membersamai kita sampai keluar kota. Oh iya Umi, sebelum kita lanjutkan penjelasan dari Abah, mungkin ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua juga ingin mengetahui nih WhatsApp itu apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang baik, yang selalu berbahagia, dan alhamdulillah hari ini ya minta bapak-bapak katanya, jangan lupa bapak-bapak juga ada. Alhamdulillah kita sedang melanjutkan perjalanan kita menuju Cirebon. Dan ibu-ibu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sumi tadi, bahwa perjalanan ini adalah kerjasama antara WhatsApp. WhatsApp itu adalah wadah anak muda yang berafiliasi dengan sangat-sangat mereka menggunakan kesempatan muda mereka itu untuk berdakwah. Alhamdulillah usaha mereka pada usaha SMA loh ibu-ibu. Itu anak-anak muda di WhatsApp itu selalu mengadakan kegiatan dakwah, dan mereka ingin bersama kita, dan alhamdulillah dari muslimah bisa bekerjasama. Dan berapa kali sudah kita mengadakan kegiatan, yaitu dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka kemarin kita tarjih akbarnya memanggil Mama Dede, dan alhamdulillah WhatsApp itu adalah wadah anak muda yang harus selalu kita dukung. Kita lanjutkan lagi penjelasan dan pemaparan tentang Sunan Gunung Jati oleh Abah Abdurrahman. Kepada Abah kami persilakan. Karena kita bicarakan mengenai anak Prabu Siliwangi yang ketiga, yang sering dibicarakan yaitu Prabu Kian Santang, atau penyandang gelar spiritual Sunan Rahmat Suci, adalah putra bungsu Prabu Siliwangi dari Nyai Laras Santang, Subang Larang. Dalam historikal Jawa Barat, tokoh Raden Sanglaran berada di
batas yang sangat unik antara kata sejarah naskah babat dan tradisi lisan. Dia dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani, yang kemudian bertransformasi menjadi ulama besar menyebar Islam di wilayah pedalaman Pasundan. وحسن خواتيم ويسر Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenal tentang Sunan Gunung Jati. Siapa sih Sunan Gunung Jati? Betul, siapa itu? Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah ini adalah salah satu ulama, salah satu para wali yang menyebarkan agama Islam. Jadi kita tahu agama Islam saat ini tuh kita tahu dari para wali-wali kita. Salah satunya dari Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah ini adalah beliau keturunan salah satu anggota Wali Songo. Wali Songo itu apa? Wali Songo itu adalah 9 para wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Salah satunya Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah ini beliau orangnya yang sangat lemah lembut, orangnya yang sangat baik. Jadi beliau itu mengajarkan agama Islam itu dengan akhlak yang baik. Jadi terkadang kita ini mengajarkan agama Islam itu, kadang Bapak Ibu kalau melihat ada kadang yang menyampaikan agama Islam itu yang tidak dengan baik. Contoh, dengan secara kasar, dengan secara tidak baik, tidak lembut, pasti tidak akan masuk ke kita. Tapi dengan Syekh Syarif Hidayatullah ini, Sunan Gunung Jati ini, beliau mengingatkan kepada kita bahwa dia mencara memberikan pemahaman agama Islam kepada kita dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Agar apa? Agar kita tersentuh hati kita dengan akhlak beliau yang baik. Karena sesungguhnya ketakwaan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu khaliq.
Jadi setelah terciptakan nanti akan tumbuh menjadi takwa. Takwa itu pakaiannya iman kita. Setelah ada pakaian iman kita, kembali kepada takwa. Setelah dari takwa akan berbuah hasil kepada diri kita. Menjadi apa? Menjadi akhlak yang baik. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah ini menyampaikan kepada kita dengan cara akhlak yang baik. Dia kepeduliannya, empatinya sangat baik kepada rakyat-rakyat kecil, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi sejatinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini lebih mudah disentuh dengan orang-orang yang baik dan akhlak yang baik daripada dengan dibandingkan dengan tausiah ataupun dengan ceramah-ceramah panjang. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan Syekh Syarif Hidayatullah ini, Sunan Gunung Jati ini, dia perjuangan ketika menyebarkan agama Islam itu sungguh begitu besar. Perjuangannya begitu besar. Kenapa? Karena ketika orang menyebarkan agama Islam, dia pasti ada yang menghina, ada yang mencaci maki. Bahkan Rasulullah pun ketika dia syiar agama Islam dari Mekah ke Madinah, beliau pun sama. Beliau sampai dilempari kotoran, beliau sampai dikata-katai kasar, bahkan beliau pun sampai dihina, dicaci maki oleh orang-orang kafir. Maka jika sekali ini kita akan berziarah. Apa itu ziarah? Ziarah adalah salah satu bentuk untuk supaya kita mengingat kepada kematian. Karena kadang ketika kita hidup di dunia, kadang kita tuh merasa hidup kita masih panjang, benar Bu? Kita ketika hidup di dunia merasa bahwa oke dan can kolot, mati nanti dah belum kuat. Kita lihat firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu, kematian itu tidak melihat dia tua, dia muda, dia sakit, dia sehat. Kalaupun ajalnya sudah tiba, maka kematian itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan lagi. Maka pentingnya kita berziarah untuk apa? Mengingat kita kematian, bahwa kita pun sama akan berpulang kepada Allah. Hari ini di tempat yang penuh keberkahan di Masjid Besar Al-Taqwa Cirebon, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa datang jauh dari Bandung menuju Cirebon. Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya membersamai kita bersama di kegiatan wisata religi yang diadakan oleh Wansah dan juga tim muslimah Masjid Besar Nurul Iman Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji kita panjatkan kehadirat Rabbi atas segala nikmat, atas segala yang telah kita terima dari Allah sebagai rasa kasihnya kepada umatnya, kita sebagai umat Muhammad yang pada siang hari ini sangat banyak merasakan nikmat Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir,
siang hari ini di Masjid At-Taqwa. Jauh dari Bandung kita hadir di sini dengan tujuan yang sama. Kita hadir di sini sebagai salah satu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan selalu bersyukur kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam sudah tercurahkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas segala dukungan, atas segala sebagai rasa terima kasih segala kepada ibu-ibu semua yang telah mendukung acara kami pada bulan ini, yaitu tanggal 16 Mei yang kami rencanakan beberapa bulan yang lalu bersama WhatsApp. Perlu ibu ketahui dan perlu saya sampaikan, apa sih WhatsApp itu? WhatsApp adalah satu wadah anak muda yang sangat pemerhati sebagai pelaksana anak muda untuk bidang dakwah. Kita perlu dukung mereka karena selama ini kita tahu anak-anak muda itu selalu kepada dunia, dan tapi alhamdulillah untuk anak-anak muda ini mereka lebih cenderung kepada akhirat dan berdakwah. Kita doakan mereka istiqomah. Semoga anak-anak ini selalu istiqomah dan insyaallah akan selalu dalam bimbingan Allah SWT dalam menjalani hidup dan kehidupan, dan terus mengaungkan dakwah untuk kita semua. Untuk ibu-ibu, bagaimana diketahui dan sebagaimana mungkin sudah mendapatkan rangkuman acara bahwa kami dari Muslimah bersama dengan WhatsApp ini pada tahun pertama kali kami mengadakan ini, dan memang ada rasa was-was, rasa kurang percaya apakah mendapat sambutan yang baik dari itu semua. Tapi alhamdulillah program kami ini mendapat respon yang baik dari ibu semua. Ini ada beberapa pengajian dari As-Salam, Al-Bayyinah, dari At-Taqwa, Al-Falah, yang jelas Al-Falah dan Iman, dan dari Majlis Ta'lim Ciputra, Ranca Ege semuanya yang hadir di sini, Majlis Taklim yang memang ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang selalu bersemangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah ibu-ibu dari Bandung, dari rumah dan sampai hadir di sini senantiasa dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang kita lakukan sudah tadi dan akan kita lakukan ke depannya, Allah selalu merahmati kita semua. Sekali lagi tanpa bosan-bosannya mengucapkan jazakumullah khairan katsira, karena tanpa dukungan ibu-ibu, tanpa ridha Allah, tanpa izin Allah, ini tidak akan terlaksana. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan Ananda Aditya. Ini sekali lagi saya katakan mereka adalah anak-anak muda yang sangat peduli dengan dakwah dan akan kita dukung. Semoga mereka istiqomah sampai nanti bisa mengembangkan Islam yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang hadir di majelis ini mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, amin. Saya doakan yang hadir di masjid ini senantiasa siapapun yang sakit Allah sembuhkan. Saya doakan yang di masjid ini kita sama-sama pergi ibadah haji atau umrah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Ya
Allah. Baiklah Bapak dan Ibu semua, marilah kita tutup doa bersama dan zikir kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Bapak ibadallah, usikum wa ala alihi wa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana perjalanan kami ini. Perkenalkan, kami pengurus RW 10 Sukamantri 1 Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cimahi Karet, Kota Bandung. Alhamdulillah telah melakukan perjalanan wisata religi atau disebut dengan ziarah kubur, mulai ke Masjid Agung Kesatuan, juga ke makam Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah sangat mengesankan juga. Saya mengajak kepada adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang belum pernah melaksanakan perjalanan religius, akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita mengenai leluhur-leluhur kita, bagaimana perjalanan ini yang
sebelumnya sesepuh kita mendirikan bangunan-bangunan ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya sebagai wawasan kami semua. Insya Allah kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian sekali lagi mengajak untuk melihat dan mendengar apa-apa yang telah diberikan oleh sesepuh kita. Mudah-mudahan jadi pelajaran dan sejarah bagi bangsa kita, dan insya Allah kita akan menuju ke makam Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Wansa yang telah mengantarkan kita ke ziarah ke makam Bapak Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali sudah mengantarkan kita ziarah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah aman dan nyaman. Terima kasih. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib
juga buat kita. Sudah segitu aja mungkin ya Ustaz ya. Semangat, sehat selalu Semoga ya. kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur, rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. I love you buat semua. Terus sama sesepuh saya sama nih satu lagi ya. Oh sudah nggak mau dia. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya buat Pak Ustadz dan Masjid Nurul Iman yang telah memfasilitasi saya untuk ikut jarah lagi ke Sunan Gunung Jati bersama dengan rekan-rekan semuanya. Dan Desi alhamdulillah. Untuk Pak Ustadz Adit semangat ya Pak ya untuk pulang ke Monas, insya Allah mendukung terus, maju terus pantang mundur ya Pak ya. Semangat. Terima kasih banyak semuanya, saya puas banget Pak Ustadz. Baru alhamdulillah puas sekali semuanya, mau waktu selamat lah buat semuanya ya, buat panitia juga nya jangan mundur, maju terus pantang mundur ya Pak ya. Semuanya buat adik-adik, buat anak-anak ibu ya, yang semuanya ya Nak ya, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.